Anak-anak ibu semua, salam Franciscus, Pace, e Bene. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak terlebih dahulu berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, anak-anak kembali lagi mempersiapkan buku petiknya. Nah, kembali lagi mempersiapkan buku petik 2F-nya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu guru, hari ini kita akan masuk ke dalam muatan PPKN. Nah, dalam muatan PPKN ini kita akan belajar tentang aturan menjaga kebersihan di sekolah. Nah, anak-anak bisa semua buka bukunya halaman 45 tentang muatan PPKN. Nah, dalam muatan PPKN ini, kita belajar tentang aturan menjaga kebersihan di sekolah. Nah, aturan berisi hal-hal yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan. Nah, anak-anak semua, aturan itu harus kita lakukan. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita lebih teratur. Nah, dengan adanya aturan, pasti hidup kita lebih teratur dan hidup kita lebih aman dan damai. Nah, anak-anak di sekolah kita juga banyak aturan-aturan yang harus kita lakukan. Nah, banyak aturan-aturan yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, baik itu aturan untuk siswa, baik juga itu aturan untuk guru. Nah, jadi aturan itu sangat penting kita lakukan ataupun sangat penting kita laksanakan supaya kita belajar dengan damai, kita di sekolah dengan tertib. Nah, itu kalau kita mengikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, aturan juga berisi hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ada juga aturan itu anak-anak semua tidak boleh dilakukan. Nah, perhatikan bukunya. Salah satu contoh aturan di sekolah adalah menjaga kebersihan. Nah, anak-anak semua, aturan salah satu di sekolah kita itu adalah menjaga kebersihan. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak mencoret-coret tembok ataupun mencoret-coret meja. Nah, itu salah satu contoh aturan di sekolah, yaitu menjaga kebersihan. Nah, ketika kita selesai makan ataupun anak-anak ibu guru ketika selesai makan, buanglah sampahnya ke tempat sampah. Nah, supaya sekolah kita tetap bersih dan tetap nyaman untuk ditempati. Nah, itu salah satu contoh aturan di sekolah, menjaga kebersihan. Sekolah yang bersih membuat warga sekolah nyaman. Nah, anak-anak semua, kalau sekolah kita itu bersih, pasti juga kita di dalam merasa nyaman belajar, merasa nyaman untuk duduk di sekolah. Nah, beberapa aturan menjaga kebersihan di sekolah antara lain sebagai berikut. Nah, perhatikan anak-anak bu guru, ada di sana 4 contoh aturan menjaga kebersihan di sekolah. Nah, kita lihat yang pertama, mengikuti kerja bakti. Nah, kerja bakti maksudnya itu kita bekerja sama dalam membersihkan sekolah kita. Nah, itu namanya mengikuti kerja bakti. Nah, yang kedua, melakukan piket kelas. Nah, anak-anak semua, ketika kita nanti sudah bersekolah dengan biasa, pasti bu guru akan membagi kelompok-kelompok piketnya. Nah, dalam kelompok piket itu, mereka ataupun anak-anak nanti saling bekerja sama dengan teman untuk melakukan piket di kelas, menyapu, mengelap jendela, menghapus papan tulis. Nah, itu contoh melakukan piket kelas. Nah, yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika anak-anak bu guru nanti selesai makan, buanglah sampahnya ke tempat sampah supaya ruangan kita ataupun sekolah kita ini tetap bersih dan sehat ditempati. Nah, menjaga kebersihan toilet sekolah. Nah, maksudnya di sini anak-anak, dalam menjaga kebersihan toilet di sekolah ini,
ketika kita buang air besar, ketika kita buang air kecil, nah kita harus menyiramnya dengan bersih. Nah, kita harus menyiramnya dengan bersih. Supaya apa? Supaya toilet kita tetap terjaga, tetap terawat, dan tetap bersih ketika kita masuk ke dalam toilet. Nah, anak-anak guru, lihat lagi bukunya. Halaman 46, aturan menjaga kebersihan umumnya ditempel di dinding kelas. Nah, ketika aturan itu sudah selesai, maka guru ataupun yang lainnya bisa menempel tentang aturan itu di dinding supaya apa? Supaya semua anggota sekolah bisa melihatnya. Nah, aturan tersebut juga dapat ditempel di dinding sekolah. Nah, di dinding sekolah ataupun di dinding kelas bisa ditempel. Nah, hal itu bertujuan agar siswa mudah membaca dan menerapkan aturan yang berlaku. Nah, aturan sekolah biasa disebut tata tertib sekolah. Nah, aturan sekolah dibuat untuk ketertiban dan kenyamanan warga sekolah. Nah, warga sekolah antara lain kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa. Itu termasuk warga sekolah. Nah, warga sekolah, anak-anak bu guru yang tidak mematuhi aturan akan mendapatkan sanksi. Nah, contoh sanksi misalnya diberikan peringatan keras. Nah, sanksi juga dapat berupa hukuman. Nah, itu kalau warga sekolah tidak mematuhi ataupun tidak melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Nah, akan dikenakan sanksi. Nah, begitu juga dengan anak-anak bu guru. Kalau tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah, nah pasti dihukum oleh gurunya. Nah, pasti diberi peringatan kepada anak tersebut. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka kita harus saling menjaga. Nah, saling menjaga dan saling mematuhi aturan yang sudah diberikan dari sekolah kepada kita. Nah, anak-anak ibu guru semua, itulah materi kita hari ini dalam muatan PPKN. Nah, itu materi kita hari ini dalam muatan PPKN. Nah, anak-anak bu guru, nanti bu guru akan berikan tugasnya di Google Classroom. Nah, nanti bisa diperhatikan Google Classroom-nya. Nah, jadi anak-anak bu guru semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan PPKN. Terima kasih, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene.